Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kristiana Mevia dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait dengan teori VSEPR. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teori VSEPR? Nah, kali ini kami akan membahasnya. Jika kalian penasaran, yuk disimak baik-baik video ini. Apakah kalian tahu bahwa teori VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron valensi juga dikenal dengan teori domain elektron, di mana teori ini dapat kita gunakan untuk memprediksi bentuk molekul. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori VSEPR. Baik, teori VSEPR atau dalam bahasa Inggris Valence Shell Electron Pair atau dalam bahasa Indonesia memiliki makna suatu tolakan pasangan kulit elektron valensi yang merupakan suatu bentuk atau model kimia yang dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk dari suatu molekul kimiawi yang berdasarkan pada gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Teori ini juga merupakan suatu bentuk penjabaran secara sederhana dari rumusan Lewis yang dapat digunakan untuk struktur geometri suatu molekul yang berdasarkan pada tolakan pasangan elektron pada sebuah atom terhadap atom lainnya. Teori ini juga dapat disebut sebagai teori Gillespie-Milhaud yang diberi nama oleh dua orang penemunya. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori VSEPR dalam melamarkan suatu bentuk molekul. Baik, bentuk molekul adalah sebuah gambaran mengenai kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul yang berdasarkan pada susunan ruang pasangan elektron atom dalam pusat dan dalam molekul tersebut. Pasangan elektron ini baik yang berikatan maupun yang bebas, yaitu dalam ruang 3 dimensi dan juga menggambarkan besarnya sudut-sudut yang dibentuk dalam suatu molekul atau bentuk molekul yang dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu teori hibridasi orbital, teori medan kristal, dan teori tolakan pasangan elektron. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk molekul berdasarkan teori Vesper. Pada penentuan struktur atom, molekul-molekul berdasarkan teori Vesper umumnya atom pusat dilambangkan dengan A. Jumlah atom yang diikat atau jumlah pasangan elektron ikatan dilambangkan dengan X, dan pasangan elektron bebas atom pusat dilambangkan dengan E. Berdasarkan struktur dapat dilihat pada yaitu langkah-langkah menentukan bentuk molekul. Yang pertama, tentukan atom pusat. Yang kedua, tuliskan jumlah elektron valensi dari atom pusat. Yang ketiga, tentukan jumlah elektron valensi dari masing-masing substituen jika berupa atom. Selanjutnya, satu elektron dari substituen dipasangkan dengan satu elektron dari atom pusat sehingga membentuk pasangan elektron atau pasangan elektron ikatan. Selanjutnya, jika semua substituen telah dipasangkan dengan atom pusat dan masih terdapat elektron tidak berpasangan, maka elektron tersebut tetap ditulis pada atom pusat sebagai elektron bebas. Yang keenam, jika berupa ion poliatomik, maka setelah semua substituen dipasangkan, kurangi elektron jika ion bermuatan positif dan tambahkan elektron jika ion bermuatan negatif. Yang terakhir adalah menentukan bentuk molekul serta memperkirakan besarnya sudut ikatan di sekitar atom pusat dengan memperhatikan tolakan-tolakan yang terjadi agar diperoleh bentuk dengan tolakan yang minimum. Di sini juga saya akan menjelaskan dari keterbatasan-keterbatasan dari teori VSEPR. Baik, keterbatasan dari teori VSEPR ini yaitu teori VSEPR tidak dapat digunakan untuk meramalkan bentuk molekul dari BeH32-, BH3-, CH3, dan NH3+ dengan jumlah elektron yang sama atau isoelektron. Kemudian, bilangan koordinasi atom pusat pada jenis-jenis tersebut adalah trigonal piramida dengan besarnya sudut ikatan HEH atau E sama dengan BE, BC atau N lebih kecil daripada 120 derajat. Kemudian, hasil eksperimen
adanya sebuah elektron tidak berpasangan atau ETB pada atom pusatnya. Kemudian, bentuk segitiga planar diperoleh akibat kerapatan elektron dari elektron tidak berpasangan terdistribusi secara merata yang dibelakangi dan di depan oleh atom pusat yang ada. Kemudian, ada hasil eksperimen yang dilaporkan berkenaan dengan bentuk dari BH32- dan BH3-. Kemudian, teori VSEPR ini juga digunakan untuk meramalkan bentuk dari molekul atau ion kompleks yang memenuhi aturan dari E, A, dan N. Akan tetapi, tidak dapat digunakan untuk meramalkan bentuk dari molekul dan ion kompleks yang tidak memenuhi aturan IAN. Kemudian, teori VSEPR juga dapat digunakan untuk meramalkan bentuk dari hibrida unsur-unsur periode ketiga dan keempat, seperti H2S, H2SE, pH3, ASH3, dan SpH3. Akan tetapi, gagal dalam meramalkan besarnya sudut ikatan dari golongan yang ada tersebut. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pengecualian dari teori VSEPR ini. Baik, terdapat beberapa kelompok senyawa yang bentuk geometri molekulnya belum diketahui dengan jelas. Seperti ada senyawa-senyawa logam transisi, senyawa-senyawa halida golongan 2, senyawa-senyawa atau molekul AX2E2, dan beberapa molekul AX6 dan E1. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kami selanjutnya.